Halo, selamat datang di Nosa Solution, tempat di mana solusi bertemu dengan inovasi. Saat ini saya ditemani sama Bang Daus. Halo Bang Daus. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Bang Diki. Halo Bang Diki. Halo Bang Diki, apa kabar? Sehat-sehat. Karin gimana? Alhamdulillah sehat. Masih di Pamijahan? Masih. Tadi habis dari mana dulu nih sebelum kesini nih? Dari di rumah di Parung, kebetulan terus ke rumah orang tua di Curug dulu mampir, habis itu kesini. Oh, jadi Bang Diki itu orang Parung ya? Kurang lebih sih dari tahun 2004-2005 lah di Parung. Oh, udah lama. SD-nya di Parung, SMP di Parung, SMA di Parung. Iya. Gila, anak Parung banget ya Bang Diki ya? Lumayan. Jadi kan Bang Diki ini anak Parung banget nih. Ada nggak sih perbedaan antara culture dari Parung sama culture yang di daerah sini, daerah Cibumbulang, Ciampea dan sekitarnya gitu? Culture ya. Kalau di Parung itu kan daerahnya perbatasan ke kota, perbatasan Depok, Tangerang Selatan, ke Jakarta Selatan kan dekat gitu. Kalau menurut saya budaya itu udah mulai ke kota gitu. Jadi kalau culture-nya gimana? Ya mungkin karena dulunya kebanyakan orang Jakarta tuh larinya ke Parung. Jadi budayanya tuh masih ada budaya Betawi-Betawinya. Masih nyabak ngomongnya begitu. gitu. Dan kebetulan aku dengar nih antara Bang Daus sama Bang Diki ini dulunya satu kampus ya? Iya bener. Jadi ada nggak sih gitu kebiasaan yang dari dulu pas kalian lagi ngampus, lagi kuliah, yang masih ke bawah sampai sekarang tuh kalian kerja bareng gitu? Boleh sharing gak nih Bang Daus, Bang Diki? Mungkin yang akan lebih ingat mendetail lo Diki kali ya. Ketika memang waktu itu memang kita nginep kita numpang di rumah Yogi ya. Kosan Yogi. Kita numpang di tempat Yogi yang mana memang ya mungkin Diki orang Bogor. Saya waktu itu dulu di asrama. Asrama Ikasari. Cuman waktu itu keluar kita bersinggah lah di kosan Yogi gitu kan. Ya mungkin detailnya tuh Om Diki lah. Bang Diki ini lebih mengingat sesuatu pada saat kuliah gitu. Sebenarnya sih kalau di kuliah ya untuk mengingatnya tuh seru. Jadi kosan Yogi ini base camp gitu. bener base camp. Orang-orang Bogor tuh biasanya ke sana semua yang ya, bener. Lari ke tempat si Yogi, si Afdar ya sama Riko. Iya. Riko. Haji Yogi nih, nonton nih Haji Yogi ya. Thank you Haji Yogi udah pernah menerima kita di kosan. Yogi Apriliansyah, thank you Om Yogi. Asik. Ya ngumpul ya, kita kenangan ngumpul barengnya tuh kangen lah kita masa-masa kuliah bareng gitu. Kayak masa kuliah dikenang aja, nggak mau berulang lagi gitu kan. Ya udah cukup lah. Gitu manusia di PB nih tepatnya begitu kan. Jadi dulu mungkin dengan satu atap, satu dosen Marina, satu komunikasi ya kan, makan mie bareng-bareng, makan susu Mbok Darmi ya kan, minum susu Mbok Darmi. Kita atau ownernya Bang Reja ya, dari Aceh juga, IPB juga. Si orang IPB juga di daerah deket kampus IPB Kota ya. Benar. Ini Om Diki nih ya mungkin Marina bisa banyak bertanya, banyak pengalaman ini. Gak cuma di bidang parung memarung ya. Tapi bisa ya mungkin Om Diki background dari sepas kampusnya Om Diki bisa cerita dulu nih. Lebih tepatnya perjalanan selepas kampus bagaimana, dan nanti mungkin bisa disinkronis. Mungkin Marina juga baru belajar ya. Jadi teman-teman, ini Aryan baru belajar menjadi pemandu bicara, MC gitu kan. Jadi ya kita untuk bisa saling terus mengembangkan dari potensi teman-teman nuansa, kita buat program ini untuk kedepannya bisa saling sharing terkait pengembangan yang baik lah pokoknya. Gimana Om Diki? Silakan dijelaskan. Kalau masalah pengalaman kerja kita ini kan sebenarnya angkatan kita agak sulit. Lahir di
gimana 98 revolusi Benar. lahir di Pokoknya 9899 ya. iya 99 kerusuhan dan lulus kuliah pun di COVID kan. Di lulus kuliah COVID. Wisuda online. Wisuda online itu Wisuda online. karakter bener. kita itu udah sangat kuat sebenarnya. Bener. Tapi Ditempa mulu ya. Ditempa mulu gitu. Ditempa mulu. Makanya ketika saya baru lulus kuliah, itu kebetulan ada teman saya yang udah kerja di Honda. Di Honda. Honda. Oke. Tapi sebelumnya memang saya tuh ini mungkin bisa dibilang kerja, bisa dibilang juga ikut organisasi seperti itu. Oke, siap. Karena pas waktu COVID kebetulan saya ngebantu di Wisma Atlet Di Wisma Atlet. Iya, Oke, COVID di- ngebantu di Wisma di Atlet. bagian logistiknya. Bagian logistik ya. Kebetulan memang saya di sana jadi tim lah, Tim. di logistik ya, kepala tim gitu, ketua tim logistik di Wisma Atlet. Dan di sana, ya menurut saya emang zamannya keras ya COVID gitu. Jadi kita di sana diajarin kebetulan kita tuh leader kita tuh banyakan dari TNI dan Polri. Oke. Jadi Leader memang kebanyakan TNI Polri ya. iya, di sana tuh emang sedikit keras tapi juga menyenangkan gitu. Dia mendidik kita gimana cara disiplin, terus bertanggung jawab itu didikan militer istilahnya, semi militer. Tapi saya senang kerja di sana karena sebenarnya awal saya kerja itu bukan kuliah, malah sebelum pas lulus SMA saya udah kerja di perhotelan. Oke, SMA udah kerja perhotelan Karena ya. kita Om Diki lulus SMA ya. kan ada waktu 3 bulanan ya. Betul ada gap 2 gitu. bulan ya, 2 bulan buat Masih nunggu informasi, ya kan? Ya, bla, 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 yang lainnya lah gitu loh. Nah, setelah itu saya kerja di perhotelan di FMB. Iya, Oke, di Blok M. perhotelan di Blok MB. M, gitu. Blok M tahu Marina, Blok M tahu ya? Tahu. Tahu. Oke. Iya. Ini mic kita baru ada 2 nih, makanya ganti-gantian. ya semoga aja ntar banyak Iya, lah dari semoga, gitu. kita buka channel ini, kita saling berbagi ya kan, gitu. saling berbagi ilmu ya kan, berbagi kan bisa uang, bisa ilmu, atau bisa barang gitu kan. Ya ntar bisa lah next mikrofonnya bisa dua-duanya, tiga-tiganya lah ya. Ntar akan dipandu terus oleh oleh Marina ya, dipandu terus oleh Marina gitu. Iya, pokoknya selepas dari COVID itu lumayan lah, ada teman juga, angkatan kita juga, Oke. Novan, Oke. yang itu udah kerja dulu di Honda. Udah kerja di Honda. Oh, di Sukabumi lokasinya ya. Sukabumi. Oke. Saya coba ngelamar, info dari dia, alhamdulillah keterima di sana sebagai supervisor marketing gitu, Supervisor di Honda. marketing. Jadi di sana tuh nama PT-nya Nusantara Sakti. Nusantara Sakti Iya, PT. Honda kan banyak kan, ada Slamet, ada Agung, ada Iya. salah satunya Nusantara Sakti naungannya. Nah, di Nusantara Sakti ini saya ada dana tunanya. Dana tunai itu ketika mereka kurang dana dan dia ngejaminkan BPKB motornya. Nah, saya sebenarnya bisa ngejual motor dan juga dana tunai. Tapi saya dulu difokusin memang dana tunainya. Oke, fokus dana tunai. Iya, Pekerjaannya fokus dana tunai ya. Tunainya gitu di sana. Jadi enaknya di sana tuh, ketika saya di sana emang udah berjalan. Nah, udah running, timnya tuh udah kuat. Jadi ketika saya di sana hanya menyempurnakan gitu. Oke, menyempurnakan. Jadi di sana tuh ada KBA. KBA tuh nyari agensi, jadi agen-agen potensial dicari gitu. Dan juga ada counter, ada sales. Jadi saya istilahnya di sono hanya mengarahkan, membentuk lebih disiplin, tanggung jawab seperti itu. Ya di Sukabumi berapa tahun nih Om Diki? Berapa lama nih? Berapa lama? nggak lama karena sebenarnya sebagai kelinci percobaan saya ini Oke. dipindahkan cabang. Tahu ya kemarin ya kelinci percobaan tahu ya? Tahu ya? Tahu. Oke, lanjut Om Gimana Diki. yang tim yang udah settle, yang udah enak kita ngejalinnya, tiba-tiba dipindah yang cabang yang memang saya nggak mau sebut daerah di mana ya. Daerah tetap masih di Jawa Barat, tapi emang ketika cabang itu emang bermasalah gitu. Ya kalau misalkan ada ranah-ranah private nggak perlu atau inisial juga nggak apa-apa, nggak perlu disebut juga nggak apa-apa Om Ya. Diki. Karena saya kasih kisi-kisi aja ya. Daerahnya itu zona merah. Zona merah itu istilahnya DP motor tuh palingan bisa 8 juta, 5 jutaan ke atas. Zona merah ya? Iya, zona merah. Di istilah dana tunai ya. Iya, itu sangat sulit sana. Jadi ngebangun tim, itulah saya belajar gitu. Ketika saya
ditetapkan yang tim yang solid, dan ketika lu masuk ancur-ancuran banget gitu. Oke. Nah di situ belum ada pengalaman sebagai leader dan juga leadership. Jadi mulai goyang, dan di situ mutusin untuk resign. Oke, resign setelah dari Honda Sukabumi nih. Honda yang berada di sekitar Sukabumi maksudnya, ya kan? Lanjut kemana lagi nih Om Diki nih? KBFI Finance. BFI Finance. Iya, leasing. Oke, leasing Itu juga ya. Marketing agency. Jadi hampir-hampir sebidang gitu ya. Hampir sebidang, karena marketing itu lumayan gimana ya? Kita tuh di tepatnya tuh di jalan gitu ya, di Oke. lapangan gitu. Jadi Di tempat di lapangan Di marketing ya. lapangan. Urat malu tuh putusin dulu ya. harus mutusin dulu. Urat malu nggak- putusin dulu nih. Jangan Teman-teman malu-malu marketing nih. itu. Di sana tuh saya juga marketing agency. Marketing Yang agency. sebelumnya motor, sekarang mobil, BPKB mobil. Oh, sebelumnya BPBG motor, sekarang BPKB mobil ya. Mobil. Nah, di sana lumayan belajar banyak juga marketingnya, karena kan kalau di Honda itu saya sebagai supervisor. Jadi Honda sebagai supervisor. saya Waktu di motor ya? Saya jarang di lapangan. Banyak di kantor nih. Banyak di kantor. Nah, Oke, ketika oke, saya oke. di lapangan, saya ngerasa betul rasanya sebagai marketing itu kayak gimana. Bener. Nah ini mungkin Marina, nih Om Diki, jadi Marina nih baru aja ngedaftar kuliah di ilmu komunikasi nih. Ya mungkin di MC juga masih belajar ya Marina ya. Marina ya. Mungkin dari sisi yang Marina akan tempuh nih sebagai mahasiswi ilmu komunikasi, kan Om Diki udah ke lapangan nih. Marina bisa nanya nih, baiknya tuh gimana sih Bang Diki, gimana sih Om Diki untuk nanti dari sisi tadi kan mungkin di lapangan lebih marketing kan, dunia marketing gitu kan. Salah satunya mungkin di komunikasi itu sebagai salah satu untuk kecilnya dari marketing gitu kan. Benar, Begitu. sangat. Marina mungkin bisa lanjut. Nih mic kita masih ada 2 nih, yang kemungkinan nanti bisa 3, kemungkinan nanti bisa 3, kemungkinan nanti bisa 3 biar nggak ganti-gantian ya. Bang Daus susah aja nih tiba-tiba lempar ke saya. Jadi boleh deh Bang Diki, saya mau nanya nih sebagai Syamaba Ilkom. Kira-kira tuh Arin cocok gak sih jadi anak Ilkom? Enggak. Ini serius. Kira-kira apa sih yang harus Arin siapin, kayak Arin harus baca buku apa, Arin harus ngapain, Arin harus punya mental segimana, Arin harus gini, ada nggak sih buat Arin aja atau buat sama yang pemainnya, atau buat sama lainnya di luar Ilkom juga deh, boleh. Boleh. Sebenarnya saya sendiri sih ada apa ya? Kuliah ini sebenarnya kan untuk menunjukkan kamu pernah bersekolah aja kan, misalnya dapat ijazah gitu. Tapi emang harus bener-bener nanti pas kamu baru paham ketika dunia kerja gitu. Jadi pas ketika kuliah manfaatin relasi teman-teman kamu. Contoh ngikut seperti ente pokoknya waktu itu di kampus BEM. BEM. Ya organisasi kemahasiswaan ya coba ikutin, karena di sono lumayan buat membentuk karakter kamu, membentuk leadership kamu, karena pasti kan banyak acara yang mereka buat, dan pasti kan kamu dapat salah satu penanggung jawab mungkin di divisi apa gitu sesuai ya kemampuan kamu. Sebenarnya kalau untuk disiapin sih boleh, sekarang lebih gampang, ada AI, terus informasi itu cukup luas sekarang, dimudahkan zaman sekarang gitu. Kamu ketik aja di Google tentang ilmu komunikasi, tentang buku apa aja sih yang sebenarnya bisa menopang ketika kamu nanti kuliah gitu. Banyak informasi yang sekarang mudah mudah kamu cari gitu. Ya sebenarnya pas di kuliah itu harus fokus gitu. Jadi kalau nanya sekarang jangan terlalu mikir harus siapin apa. Nanti pas kuliah ketika kamu dengar dosen ngajar, kamu harus bener cerna baik-baik gitu. Karena ilmu itu yang bakal kamu dapat dan
ini bekal kamu ketika kamu di dunia kerja gitu sih. Jadi mahasiswa tuh dibagi-bagi ya antara organisasi dan juga kuliah gitu. Harus bisa, nah di situ kan kamu bisa belajar manage waktu kamu kan. Ketika kamu berorganisasi gimana, ketika kamu kuliah juga gimana gitu. Jangan terlalu fokus sama organisasi pun nggak baik, nanti kamu istilahnya tidak mementingkan kuliah kamu gitu. Dua-duanya harus balance sih. Itu aja sih. Paham ya ini? Paham. Nah, ini bertajuk ilmu komunikasi nih, mungkin zaman dulu Om Diki pernah ada inceran di ilmu komunikasi kayaknya ya. Ada tips-tips, 3 tips gak nih untuk Marina biar, karena kan waktu itu kita full ya Om Diki ya, kita full sebagai mahasiswa. Nah Marina kan mungkin lebih tepatnya ngampus ini adalah selingan dengan kerja ya Marina ya. Iya, betul. Betul ya. Ini ada inisial gak nih dari kampus Marina nih, atau ada apa kampus-kampus Marina yang ada 1-2 kata yang nggak usah sebut nama kampusnya tapi udah mewakili gitu Marina? Tangsel. Oh, Tangsel ya, Tangsel. Tangsel. 1-2 kata, 1 kata lagi. Biru. Oke, Tangsel biru. Lanjut. Oke. Om Diki tadi udah sampai, kita jadi kenapa bahas Marina gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini Marina masih belajar ya teman-teman ya. Kita juga semua di sini masih belajar. Masih magang ya Marina ya. Magang. Masih magang di channel ini nih Marina nih, makanya masih rada-rada gugup ya kan, kena panas dingin ya kan, demam panggung. Nah itu bisa dilanjut nih Om Diki nih terkait dari, oh ya, jadi gini Om Diki, ini kita salah satu buat channel ini tujuannya memang untuk biar orang-orang tahu mungkin ada solusi-solusi, bisa solusi kehidupan atau solusi apapun. Benar. Ya, tempat kerja, tempat pendidikan, ya kan. Apalagi yang mana memang kita juga ada buat satu aplikasi nih Om Diki nih. Ya, yang mana Nuansa Solution ini memang bergerak di bidang konsultan IT. Konsultan IT. Kita buat satu aplikasi namanya Warlock by Nuansa Solution. Itu bertujuan untuk mengelola manajemen lingkungan secara digital Om Diki. Jadi memang tidak ada nantinya yang kayak misalkan, maaf nih pengurus-pengurus di satu lingkungan komplek nih Om Diki ya. Itu mengkuntit uang komplek, terus tidak tercatat. Satu lagi memang di sini kita tampilkan fitur-fitur yang semisal ada maling, ada kebakaran, ada problem di sekitar komplek, itu kita tampilkan adalah panic button. Jadi ketika di tombol itu diklik oleh salah satu yang tragedi, yang mengalami problematik, itu sudah langsung terhubung alarmnya itu ke security, ketua lingkungan atau wakil ketua lingkungan, sekretaris. Begitu ya teman-teman. Untuk terkait dari mau mencoba fiturnya, kita nanti gratiskan dulu ya. Mungkin Marina bisa menjelaskan lebih detail nih untuk terkait dari aplikasi Warlock yang kita develop ya. Silakan Marina. Oke, jadi aplikasi Warlock ini kita buat memudahkan para RT ataupun pengurus wilayah daerah desa, komplek atau apapun itu biar lebih mudah aja dan lebih kekinian ya. Karena kan semakin kesini Gen Z semakin di depan, anjay. Dan kita bakal gratisin buat satu wilayah itu, satu komplek, tapi untuk mengurus 30 orang aja. Dan kalau misalkan lebih dari 50 orang itu mulai dari 50.000 aja per bulan gitu kan. Maksudnya 50 rumah kali ya. Oh, 50 rumah kali ya teman-teman ya. 50 rumah kali ya, bukan 30 orang ya. Karena kan ada satu rumah tuh kan bisa 4 orang, 6 orang gitu. Maksudnya satu rumah gitu. Jadi ya mungkin istilah Warlock nih ya yang mungkin Marina pakai waktu itu, ide dari Marina, ide dari teman-teman kita juga yang develop Jaki ya. Ya. Nah itu kita mengadopsi atau kita berpikiran mengatasnamakan Warlock itu sebagai warga lokal Om Diki. Warga lokal. Jadi kita mengangkat nanti tema-temanya itu untuk yang kita akan adopsi ke dalam podcast ini, ke dalam video ini. Kita akan mewawancarai, kita akan mengambil inti-inti dari hikmah-hikmah terhadap warga lokal di sekitar. Begitu Om Diki. Tadi kan di awal Om Diki bilang Om Diki orang Parung Memarung nih. Parung Memarung. Parung ya, orang Parung ya. Nih orang Parung Pride, siap. Nah, dari kebiasaan Parung nih yang paling melekat di benak
para netizen nih yang Om Diki ketahuin nih. Ya, parung tuh apa sih? Untuk yang paling membenak di mata netizen, gitu. Parung itu mungkin banyak kontradiktif ya, maksudnya. Kontradiktif, right? Masyarakat di sekitar tuh menilai parung tuh ada yang negatif, ada yang positif juga banyak. Tapi yang jelas kalau saya ngeliat sih parung ini sebagai orang banyak kenal tuh ikan hias di Parung. Ikan hias terbesar di Jawa Barat kalau nggak salah. Oke, ikan hias parung. Ikan hias Parung. Tapi pernah belanja ikan hias di situ Om Diki? Pernah dulu beli cupang. Beli cupang, oke, Zaman cupang. SD tuh seneng beli cupang. Seneng beli cupang di situ ya. Iya, beli cupang. Dan Parung ini juga ada satu ikon Parung, Icon Parung. pohon jublek. Oh, pohon jublek. Nih buat teman-teman Parung nih, pohon jublek nih ya. Pohon jublek Pohon ya. jublek, pohon jublek Parung lebih terkenal ya. Mungkin sih ini kritikan aja dari kita ya. Ya, Semoga siap. Parung dibenahi di pasar Parungnya dan terminal Parungnya itu semoga dibenahi agar kemacetan itu tidak terlalu merayap. Siap nih buat para pimpinan izin, pimpinan Parung. Pimpinan izin, pimpinan Parung. Ini mungkin ada salah satu warga Parung yang KTP-nya masih Parung ya teman-teman ya. Izin pimpinan Parung ini ada satu ya mungkin doa kali ya. Doa bener. Doa ya kan. Semoga kita jadi lebih baik. Iya siap. Aduh. Parung dalam satu kata Om Diki. Dalam satu kata ya, istimewa. Istimewa. Izin pimpinan Parung istimewa satu kata. Ya mungkin dari Parung ini salah satu memang lalu lintasnya lumayan padat ya. Yang mau ke Padat. Depok ya Om Diki ya. Iya, di jam-jam mau berangkat kerja, pulang kerja itu lumayan padat. Oke. Kalau dari bahasa khususnya ada nggak sih itu Parung tuh? Kayak misalkan mungkin Marina dari Pamijahan ya. Pamijahan kan mungkin lebih ke Sunda kasar atau Sunda lemes nih Marina. Apa nih? Kalau di Sunda tuh di Pamijahan tuh nggak ada jatuh, adanya tikosewad. Oh gitu. Oh, salah satunya ya. Mungkin di istilah-istilah ya. Nggak ada jatuh ya. Nggak ada jatuh ya. Nggak ada jatuh. Nggak ada jatuh, adanya apa? Tikosewad. Oh, tiga sewet. Jadi jatuh tuh kayak di Pamijahan tuh dibagi ya kemarin ya. Pokoknya selain tiga sewet ada lagi nggak sih? Tijalike, tikutiplek. Tiku tiplek. Mbak bisa dijelasin nggak tiku tiplek tuh apa nih Mbak? Marina. Tikutiplek tuh kayak kalau kakinya tuh gitu tuh masih Oh iya. Cengklak. Cengklak ya. Oke Marina. Ada satu lagi. Tisoledak. Tisoledat, siap Tisoledat. Ntar mungkin artinya dia bisa taruh di atas ya. Macam-macam jatuh dari pemukiman Marina ya, Pamijahan ya. Dari awal bisa diulang lagi nggak macam-macam jatuh nih yang dari Tuan Marina nih? Marina coba macam-macam jatuh menurut pengalaman Marina berada di dataran Pamijahan. ada tikosewad, ada tijalike, titang tadi. Jengkal ya? Tijengkal, teuing orang poho lo bateuing. Teuing orang poho lo bateuing. Keluar tuh Pamijahan ya. Pamijahan ini keluar. Jadi Marina nih salah satu putri yang tinggal di salah satu warga yang tinggal di daerah Kecamatan Pamijahan di desa apa Marina? Gunung Bunder 2. Gunung Bunder 2. Duduk ke terminal di situ ya. Terminal apa namanya terminal? Enggak ada Oh, terminal. nggak ada terminal di situ ya? Ada. Terminal Pasar Rebo. Terminal Pasar Rebo. Ada Oke. juga Pasar Rebo ya. Pasar Rebo. Jadi di Pamijahan tuh menurut pengalaman saya itu nama pasar nama-nama hari. Ya kan Rin ya? Bener gak nama-nama hari? Jadi kalau misalkan hari Rebo tuh mungkin di lokasi 1, hari Senin di lokasi 2 gitu. Bener gak Marina? Betul. Nah ini salah satu ikonik banget dari Bogor yaitu di dataran tinggi dekat kawasan Gunung Salak Endah ya. Ya mungkin nanti kita akan wawancara next untuk narasumbernya di dekat Gunung Salak Endah kali Marina ya. Boleh. Boleh ya. Di ketinggian berapa mdpl tuh ya? Coba ntar Marina searching dulu lah ya berapa mdpl ya. Gitu. Nah ini Om Diki ada saran-saran nggak buat teman-teman nih yang mau jadi ya mungkin bisa dibilang calon customer dari Nuansa Solution ya, tepatnya
di konsultan IT ya kan. Nah, itu Om Diki gimana? 1 2 3 sarannya? Saran-saran sih ini buat Nuansa Solution ya? Nuansa Solution atau buat calon customer yang kebingungan nih? Kebingungan untuk misalkan dari unit bisnisnya gimana gitu. Kan ntar bisa cek juga ya. Bisa cek juga kita tuh gini Om Diki, sorry. Kita itu ada juga meluncurin nanti fitur sekretaris online. Sekretaris online. Yang nanti sekretaris online itu bisa memudahkan pelaku-pelaku usaha ini cukup direktur sama komisaris saja. Baik. Jadi semua dari adminnya, accountingnya, desain grafis, konten itu bisa dihandle sama orang Nuansa Solution atau tim Nuansa Solution. Ya mungkin nanti bisa jelasin sama Marina nih, Marina Cinta Mentari. Oh, gitu. dia satu paket. Satu paket, betul, satu paket. Memudahkan para pengusaha ya. Betul. Dan juga mengefisienkan anggaran mereka. Betul banget Om Tidak Diki. perlu istilahnya rekrutmen. Tuh, rekrutmen besar-besaran nggak perlu. Kayak misalkan kita ambil contoh ya, ini akuntingnya udah kita handle, Oke. perpajakannya udah kita handle, orang desain grafis udah kita handle, dan itu mulai 500 ribuan per bulan. Untuk Coba. pemasaran juga. Pemasaran juga Om Diki semua. Itu komplit berarti ya? Komplit, pokoknya Nuansa Solution nih kebetulan kepala timnya itu Marina. Jadi Marina akan mengkondisikan di setiap perusahaan. Nanti akan ada WhatsApp grup ya dengan direktur sama komisaris nih Om Diki nih. Jadi direktur sama komisaris pure untuk ngejual ngedealing aja. Untuk pencatatan, untuk accounting, untuk tax, untuk terkait desain grafis, untuk konten reels, untuk konten TikTok, untuk konten sosial media lainnya itu semua kita handle. Begitu. Nah, ada saran nggak Om Diki dari tim-tim termasuk kepala tim Nuansa Solution nih untuk Marina nih? Dari suhu kita, Om Diki Mancini Putra. Kita sama-sama belajar. As. Ini kebetulan guru saya. Kalau untuk saran sih mungkin emang sebenarnya udah cukup baik ya. Jadi Nuansa Solution ini ingin menjangkau perusahaan-perusahaan di mana mereka baru mau memulai tapi belum tahu arahnya kemana. Tapi ketika perusahaan udah punya, banyak kan orang-orang kan udah punya pasarnya, marketnya, tapi dia belum tahu masalah tentang PT, CV, gimana dia mengurus mengelola PT-nya, ngelola CV-nya. Jadi di Nuansa Solution ini memang namanya aja solution kan. Jadi banyak solusi yang bisa diharapkan oleh konsumen. Ini menurut Om Diki ya. Menurut saya, jadi ini sangat kompleks. Jadi ketika perusahaan hanya punya ide dan dia bingung eksekusinya gimana, solusi ini membantu untuk eksekusi ide-ide. Oke, Marina nambah semangat dong ya. Bisa dikasih statement-statement dari Om Diki nih. Ada ini nggak saran-saran buat Marina nih selaku mungkin Marina akan mengarungi berbagai macam pola direktur dan komisaris nih Marina nih, ya kan? Ada saran nggak Marina nih? Mungkin ya waktu itu kan ya, mungkin Om Diki pernah juga bersinergi dengan kita ya. Benar. Di Nuansa Legal ya Om Diki ya. Legal, Kita benar. bisa tahu nih. Kita pernah ketemu direktur, kita pernah ketemu komisaris yang mana memang dari PT menengah, PT kecil bahkan PT besar ya kan, itu dengan Makro, karakteristik ya kan gitu kan, makro mikro gitu kan, dengan UMKM yang dengan gebrakannya gitu. Ada saran nggak buat Marina nih? Karena kan memang di sini saya sebagai bisa disebut pembina aja gitu kan, atau semua ide-ide pure dari tim kita. Saya hanya ini ada fasilitasnya, silakan. Saya yang menanggung resikonya. Baik. Asalkan memang kamu tetap berada di jalan kebenaran atau di jalan sesuai peraturan gitu. Kalau memang niatnya untuk baik, silahkan buat sistem itu begitu. Saran nggak nih buat 1-2 saran nih buat Marina? Kalau saran sih jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah Marina. Jangan menyerah. Jadi jangan istilahnya harus bisa nerima kritik. Harus bisa nerima kritik. Karena Kritik ya, bukan keripik ya Marina ya. Karena ketika ketemu komisaris direktur di luar sana, mereka punya pikiran ide-ide itu yang benar-benar luar biasa gitu. Gimana caranya kamu memadukan ide-ide mereka gitu. Jadi kritik mereka tuh membangun Nuansa Solution itu jadi lebih maju. Jangan kamu merasa kecil hati ketika kritik itu. Karena ketika mereka udah punya perusahaan, udah punya company yang lumayan bagus, pasti kan mereka punya pikiran ide-ide juga cukup tajam gitu. Jadi
untuk kita tuh untuk mengerti ke situ tuh kadang agak bingung. Ini maunya kemana, mau kemana. Makanya dari Marina, kenapa jangan mudah menyerah gitu. Jadi kamu harus tetap semangat supaya kerja kamu itu lebih enak, lebih nyaman gitu, dan tetap terima kritikan masukan gitu. Gitu sih ya Bang. Nah, memang kalau di sini sih memang kita kedepankan itu satu ya, adalah dari sisi quantity Om Diki. Siap. Di Nuansa Solution ini kita udah declare di awal ke teman-teman calon klien kita, itu kita menggunakan dari sisi desain grafis itu menggunakan Canva. Tapi Canva Pro ya. Canva Pro. Dan satu lagi kita menggunakan untuk dari sisi editing video kita menggunakan CapCut ya, Marina ya, CapCut Pro. Jadi kalau untuk memang dari sisi quantity itu kita bisa sesuai dengan targeting dari direktur atau komisaris nih yang akan nanti menyewa jasa kita gitu kan. Nah, untuk dari bagian rinciannya nih Marina akan sebutkan satu persatu ya, Marina, silahkan ya. Nah, jadi untuk konsep rencana strategi bisnis terbaru dari Nuansa Solution ini adalah yang pertama itu jasa pengetikan dan pembuatan surat. Nah, ini tuh jam operasional dan hari operasional tuh dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bebas revisi dan unlimited instruksi. Biayanya mulai dari 600.000 aja per bulan. Dan yang kedua ini jasa pembuatan desain by Canva dan editing video dari CapCut. Itu jam operasionalnya juga sama dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dari hari Senin sampai hari Jumat. Unlimited instruksi dan bebas revisi juga, harganya mulai dari 500.000 aja. Dan untuk yang ketiga ini adalah jasa pembukaan accounting dan juga pelaporan perpajakan. Itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bebas revisi dan unlimited instruksi juga teman-teman, mulai dari 1 jutaan aja per bulan. Dan kalau misalkan di total itu, kalau misalkan kalian ambil paket lengkap itu cuma dari mulai 2 jutaan aja. Begitu. Kalau misalkan dengan secara realnya merekrut orang admin ya, itu udah ketahuan lah ya. Terus yang kedua merekrut orang accounting, ya kan? Merekrut orang perpajakan kayak biasanya berbeda nih antara accounting sama perpajakan kan beda ya, berbeda. Terus satu lagi adalah merekrut orang desain dan merekrut orang konten. Itu ada 5 hal yang berbeda. Tapi di sini dengan satu paket yang mungkin bisa dibilang Nuansa Solution ini adalah solusi kecil dari calon pelaku usaha yang semoga usahanya makin besar gitu kan. Amin amin. Gitu ya. Om Diki, ada satu kata lagi nggak nih buat Nuansa Solution? Satu kata aja Om Diki. Satu kata. Nah itu habis itu mewakili mungkin Marina ya, bukan saya di situ ya. Wakil Marina. Nah ini mungkin satu kata untuk Nuansa Solution Om Diki. Satu kata buat Nuansa Solution, mungkin eksklusif. Oh, eksklusif. Oke, Eksklusif ya. Thank you Om Diki udah sharing-sharing nih, berbagi waktu nih di Selasa 31 Maret 2026 ya. Ini mungkin saya berterima kasih banyak nih sama Om Diki Mancini Putra ya, yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan kondisi ya kan, kita saling-saling ada urusan tapi Om Diki bisa menyempatkan nih untuk sharing-sharing di channel video ini ya teman-teman. Jadi tempat diskusi kita ini ada di daerah Ciampea ya. Ntar namanya untuk terkait dari kafenya akan kita bawa di sini nih. Makanannya udah ekonomis banget nih. Terus tempatnya nyaman juga. Kita diizinin untuk buka untuk diskusi, untuk direkam kita diizinin. Terima kasih banyak nih buat owner dari kafe ini ya. Thank you banget Pak Bos, izin gitu ya. Makasih Om Diki ya. Sama-sama Bang Gus. Izin ya, makasih ya. Sehat selalu ke Marina, makasih juga ya. Terima kasih.